03.0004. Di sini saya sedang mengerjakan tugas video dari mata kuliah fikih wakaf, yaitu dari wakaf klasik hingga wakaf produktif, karya dari Dr. Abdurrahman Kasdi. Langsung saja, di sini saya menjelaskan secara singkat saja. Jadi wakaf adalah salah satu ajaran Islam yang mempunyai banyak manfaatnya untuk umat Islam. Bukan hanya ibadah, tapi juga berperan dalam pendidikan, dakwah, layanan sosial, dan membangun ekonomi. Karena itu, wakaf perlu dipahami dari sejarahnya, hukumnya, sampai bagaimana dikembangkannya di masa sekarang. Baik, lalu kita masuk ke bab 2, yaitu definisi wakaf. Nah, di sini saya menjelaskan secara singkat saja, yaitu wakaf ini adalah menahan harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kebaikan semua orang. Nah, ada beberapa ulama yang berpendapat berbeda soal dalilnya, tapi intinya itu sama, yaitu harta wakaf tidak boleh dijual dan manfaatnya harus terus mengalir. Di masa modern ini, wakaf tidak hanya berupa tanah atau bangunan, tapi juga wakaf bisa dalam bentuk uang, hak cipta, dan manfaat jasa seperti kita menyalurkan jasa pada seseorang, seperti itu. Lalu kita masuk ke bab 3, yaitu dalil wakaf. Nah, wakaf punya dasar yang kuat dalam Islam, yaitu yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran ini mendorong kita untuk berbuat baik dan berinfak. Lalu ada hadis. Hadis ini juga mencontohkan wakaf Umar bin Khattab yang hasilnya itu disedekahkan kepada masyarakat. Nah, ulama pun sepakat bahwa wakaf itu termasuk sedekah jariah yang pahalanya tidak terputus tapi mengalir terus. Kita lanjut lagi ke bab 4, yaitu sejarah wakaf. Wakaf sudah ada sejak zaman Nabi dan para sahabatnya. Dari masa ke masa, wakaf berkembang menjadi fondasi utama peradaban Islam. Terus pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, banyak sekolah dan rumah sakit dibangun dari dana wakaf. Bahkan pada masa Turki Utsmani, pengelolaan wakaf ini menjadi sangat maju karena dikelola secara resmi oleh negara. Terus lanjut lagi ke bab 5, yaitu rukun dan syarat wakaf. Nah, di sini ada 4 rukun, yaitu yang pertama itu ada wakif. Wakif ini orang yang mewakafkan harta. Lalu yang kedua ada harta wakaf. Harta wakaf ini barang yang diwakafkan. Lalu yang ketiga ada penerima wakaf. Nah, penerima wakaf ini orang atau lembaga yang mendapatkan manfaat atau orang yang mendapatkan barang dari wakif. Lalu yang keempat ada sikat. Sikat ini ucapan atau akad wakaf, kayak misalnya ada orang yang mau mewakafkan tanah, terus sikat ini adalah ucapan dari wakif, itulah. Lalu ada syaratnya. Syaratnya ini juga tidak rumit. Wakif harus berakal, terus balik, dan pemiliknya sah dari harta yang diwakafkan. Hartanya harus halal dan bermanfaat juga, dan akad wakaf harus jelas serta tidak boleh ditarik kembali. Nah, kita lanjut ke bab 6, yaitu macam-macam wakaf. Nah, wakaf itu banyak jenisnya, bisa wakaf selamanya atau sementara. Nah, kalau wakaf selamanya itu seperti masjid yang digunakan untuk selamanya, kayak sekolah, tempat-tempat umum seperti itu. Kalau
wakaf bentuk sementara itu misalnya ada orang mau ngasih handphone, terus handphonenya itu tiba-tiba rusak. Nah, itu termasuk wakaf sementara karena kalau handphonenya rusak berarti manfaatnya sudah terputus. Lalu ada juga wakaf bisa untuk umum atau khusus. Terus bentuknya bisa seperti tanah, bangunan, uang, terus barang bergerak, terus ada juga wakaf lewat wasiat. Ini menunjukkan bahwa wakaf itu fleksibel dan bisa menyesuaikan kebutuhan masyarakat, terutama fakir miskin. Terus kita lanjut ke bab 7, yaitu pengembangan wakaf produktif. Wakaf produktif adalah wakaf yang tidak hanya disimpan tetapi dikembangkan agar manfaatnya itu semakin besar. Ada 4 asas penting dalam wakaf produktif. Yang pertama, manfaatnya terus menerus. Terus yang kedua, pertanggungjawaban dan transparansi. Yang ketiga, profesionalitas manajemen. Yang terakhir, keempat, keadilan sosial. Artinya pengelolaan wakaf harus jujur, amanah, cerdas, dan transparan. Aset wakaf sebaiknya diputar melalui usaha halal agar hasilnya itu bisa membantu masyarakat. Lalu masuk lagi ke bab 8, yaitu potensi dan peran wakaf produktif. Nah, wakaf mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Wakaf bisa membantu dalam bentuk sekolah, rumah sakit, usaha kecil, terus berbagai program sosial seperti posyandu. Nah, dengan adanya wakaf uang, peluang membantu masyarakat itu bisa menjadi lebih mudah. Wakaf uang bisa diinvestasi secara syariah, lalu hasilnya itu bisa dipakai untuk program sosial seperti beasiswa, membantu kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Lalu bab 9, yaitu manajemen wakaf produktif. Agar wakaf berkembang dengan baik, pengelola wakaf atau nazir harus memiliki keahlian manajemen modern. Nah, ada 3 hal utama, yaitu perencanaan yang matang, terus yang kedua pengelolaan yang profesional, yang ketiga pengawasan yang ketat. Selain itu juga nazir perlu memahami tentang investasi, terus memahami tentang manajemen risiko, terus memahami juga manfaatnya teknologi agar wakaf itu dikelola secara aman dan keberlanjutan, dan juga tidak menyalahgunakan wakaf, agar masyarakat itu juga percaya dengan para nazir. Dan kita harus lebih terbuka kepada masyarakat. Lalu kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 10 tentang implementasi wakaf produktif. Nah, di bab terakhir ini dijelaskan berbagai contoh praktik wakaf produktif. Misalnya itu wakaf uang. Wakaf uang nih misalnya untuk beasiswa kampus atau untuk anak yatim. Terus kalau wakaf tanah untuk usaha, wakaf tanah ini misalnya kita membangun ruko atau toko, terus hasilnya itu diberikan kepada panti asuhan. Terus ada wakaf sekolah dan kampus. Wakaf sekolah dan kampus ini bisa disertai ke fasilitasnya seperti perpustakaan atau ruangan gurunya mungkin. Terus ada wakaf rumah sakit. Kalau wakaf rumah sakit ini misal
kayak alat-alat rumah sakit atau mungkin obat-obatannya. Terus ada terakhir wakaf pertanian dan properti, misalnya wakaf alat bajakan seperti itu contohnya. Supaya wakaf produktif berjalan baik harus ada dukungan regulasi, lembaga profesional, partisipasi masyarakat, dan inovasi seperti kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Jika semua unsur ini berjalan dengan baik, wakaf dapat menjadi motif besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Lalu kesimpulannya, wakaf bukan hanya ibadah yang pahalanya mengalir terus, tetapi juga sebagai alat penting untuk membangun kesejahteraan umat. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan amanah, wakaf dapat dikembangkan secara produktif sehingga manfaatnya itu lebih luas dan berkelanjutan melalui berbagai bentuk seperti wakaf uang, wakaf tanah untuk usaha, serta wakaf sekolah dan kampus. Wakaf mampu mendukung pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, dan layanan sosial. Nah, intinya itu wakaf produktif menjadikan aset wakaf tetap abadi, tetapi hasilnya itu terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi kekuatan besar dalam pembangunan umat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasannya kurang jelas, mohon maaf, karena di sini saya juga belajar. Jadi di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.